Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era perkembangan teknologi seperti saat ini, adakah bidang yang tidak memerlukan teknologi komputer pada proses pengerjaannya, seperti di bidang pertanian, bidang pendidikan, ataupun bidang-bidang lainnya? Dari hal tersebut menyebabkan manusia harus selalu terhubung pada ranah digital global ini. Perubahan ranah digital menyebabkan berubahnya juga cara hidup dan cara bekerja manusia, seperti video berikut ini. Dari video tersebut, kita akan mengira bahwasanya teknologi digital itu bisa menyelesaikan berbagai masalah yang kita alami. Padahal kalau kita pikir-pikir, komputer itu sebenarnya bodoh. Mereka pintar karena diprogram oleh manusia. Lalu untuk memprogram suatu komputer dengan solusi-solusi permasalahan yang ada, kemudian ditransfer ke dalam komputer tersebut, itu semua menggunakan cara berpikir yang dikenal dengan computational thinking atau berpikir computational. Apa itu computational thinking? Computational thinking atau dikenal dengan CT merupakan proses berpikir yang terjadi apabila kita memformulasikan dan berstrategi untuk memilih suatu solusi permasalahan dengan efektif, efisien, dan optimal. Dan pada computational thinking akan diproses oleh dua agen. Yang pertama manusia, atau yang kedua adalah komputer. Dalam makna lain, computational thinking adalah suatu kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah dengan bantuan komputer atau teknologi digital lainnya. Contoh computational thinking dalam kehidupan sehari-hari seperti apabila kita akan membuat keripik singkong. Nah, pada saat kita membuat keripik singkong dan keluarga kita ternyata senang, kita berpikiran untuk membuat usaha keripik singkong. Pada awalnya, keripik singkong tersebut kita akan goreng secara mandiri dan kita akan membungkusnya secara mandiri juga menggunakan plastik. Contohnya, seiring berjalannya waktu, kita akan mencari solusi yang lebih efisien lagi dalam membuat usaha keripik singkong ini. Salah satunya dengan cara membuat pabrik singkong yang menggunakan teknologi mesin untuk bisa membuat keripik singkong tersebut dengan cepat dan efisien. Nah, itu adalah salah satu contoh dari computational thinking yang kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak sekali computational thinking yang sudah mungkin kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya seperti bencana banjir. Dalam bencana banjir ini kita akan menemukan solusi bagaimana bisa mengatasi bencana ini, seperti tidak membuang sampah sembarangan ataupun memperluas selokan yang ada pada sekitar lingkungan kita, sehingga bencana banjir ini dapat teratasi dengan baik dan efisien. Mungkin kedepannya akan ada banyak digital mesin yang bisa kita gunakan dalam menanggulangi bencana-bencana alam lainnya ataupun permasalahan-permasalahan lainnya yang dapat kita gunakan, seperti mesin-mesin berikut. Nah, itu adalah salah satu contoh computational thinking yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian dan juga contoh dari computational thinking yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita perlu mengetahui apa saja elemen-elemen atau komposisi yang ada dalam computational thinking.
Elemen-elemen yang ada dalam computational thinking yang pertama ada decomposition, dan juga yang kedua ada abstraksi, yang ketiga ada pengenalan pola, dan yang keempat ada algoritma. Yang pertama adalah decomposition. Decomposition merupakan proses memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Seperti ketika kita akan membuat suatu makanan, contohnya nasi goreng. Untuk bisa membuat nasi goreng, kita perlu membuat bagian-bagian kecil dari nasi goreng tersebut. Yang pertama ada bumbunya, kemudian ada alat-alat yang digunakan apa saja, lalu ada bahan-bahannya, misal kita menambahkan sayur, sosis, dan lainnya. Nah, dari bagian-bagian tersebut kita dapat pahami dan dapat kita kelola dengan cara yang mudah, karena kita sudah mengetahui bagian-bagian kecil yang dapat kita kelola dan juga kita kerjakan pada saat kita akan membuat nasi goreng tersebut. Yang kedua ada abstraksi. Abstraksi merupakan elemen dari computational thinking yang dimana fokus pada hal-hal yang pentingnya saja dalam memecahkan suatu permasalahan, dan suatu proses yang tidak relevan yang terjadi dalam suatu permasalahan itu tidak diambil, agar suatu pemecahan masalah itu bisa menjadi efisien. Contohnya pada pembuatan nasi goreng tadi. Pada pembuatan nasi goreng kita tidak memerlukan bahan-bahan yang tidak dipentingkan. Seperti tadi ada sayur mungkin ataupun sosis, itu kita buang, dan kita hanya memerlukan nasi dan juga bahan-bahan yang mungkin diperlukan dalam menggunakan pembuatan nasi goreng itu saja. Yang ketiga adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Pada pengenalan pola kali ini adalah suatu proses mencari dan mengenali suatu proses permasalahan yang ada sehingga tidak terjadi duplikasi pada proses permasalahan tersebut. Contoh dari pengenalan pola yakni ketika kita menggunakan smartphone. Ketika smartphone kita terkunci, maka sudah ada sidik jari maupun pengenalan wajah yang dapat kita gunakan dalam membuka smartphone tersebut. Apabila deteksi wajah ataupun pola dalam sidik jari itu salah, maka HP tersebut tidak akan bisa terbuka. Nah, itu dalam pengenalan pola ini sangat menghindari dari duplikasi. Yang keempat sekaligus elemen terakhir dalam computational thinking adalah algoritma. Algoritma adalah suatu proses membuat langkah-langkah dalam memecahkan suatu permasalahan agar suatu permasalahan tersebut dapat terpecahkan dengan cara yang urut dan juga optimal dalam memecahkan masalah. Contohnya seperti nasi goreng tadi. Kita untuk memasak nasi goreng harus menentukan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Seperti kita menyiapkan dari alatnya terlebih dahulu, kemudian bahannya, kemudian kita menyiapkan nasinya, kemudian kita mengupas bahan-bahan tersebut, atau kita memanaskan minyaknya terlebih dahulu mungkin, dan proses-proses lainnya yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari contoh keempat elemen computational thinking, apakah sudah dipahami atau belum? Kalau belum, mari kita tonton video berikut ini.
Dalam video tersebut merupakan pengenalan produk terbaru dari Microsoft, yaitu Microsoft 365, di mana dalam produk ini Microsoft meluncurkan Copilot, yaitu fitur yang menggunakan AI apabila seseorang ingin membuat suatu makalah ataupun presentasi. Jadi kita tinggal mengetikkan di situ, kita ingin membuat presentasi ataupun makalah, maka AI itu akan memecahkan masalah yang kita sudah berikan. Nah, di era industri 4.0 ini perlu kita mempersiapkan keterampilan-keterampilan dalam menyiapkan diri kita di era modern nanti. Lalu apa saja keterampilan-keterampilan yang perlu kita persiapkan dalam industri 4.0 dalam menerapkan computational thinking dan